Assalamualaikum. Kiriman santet, sebuah kisah dari Kak Tiara Monica. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini selengkapnya. Kiriman santet, sebuah kisah nyata dari Kak Tiara Monica. Santet? Apa itu santet? Menurut saya, santet adalah kiriman dari orang-orang yang hatinya gelap. Bagaimana tidak? Dasar hal apa melakukan santet itu kepada ibu saya? Ibu saya dikenal di desa yang sebut saja Sukabumi sebagai warga yang baik dan ramah. Tapi kenapa? Sampai ada yang tega mengirimkan santet kepada almarhumah ibu saya? Hari itu saya lupa hari apa ibu saya mendapatkan job manggung di pernikahan guru sekolah dasar saya. Ibu saya bersama rekan kosidahnya tampil di acara itu. Hari itu saya lihat ibu saya masih dalam keadaan baik-baik saja. Bicaranya masih jelas, badannya masih kekar, senyumnya masih manis, bahkan genggaman tangannya masih terasa hangat. Anehnya, ketika pulang dari acara kosidah itu, ibu saya malamnya langsung tiba-tiba terdiam. Diajak bicara tidak menjawab, ditawarkan makan tidak mau. Beliau hanya diam dan tak berselang lama almarhumah ibu saya mengompol. Saya yang melihat perubahan ibu saya bingung. Bagaimana tidak? Waktu itu saya masih menduduki bangku SD kelas 6 semester 1. Akhirnya saya memutuskan memberitahu kepada nenek, ibu almarhumah ibu saya. Beliau juga hanya diam. Mungkin karena almarhumah nenek sudah sepuh ya, jadi dia sedikit linglung. 3 hari berlalu, ibu saya malah semakin beda. Badannya dingin dan kaku. Senyumnya tak lagi saya lihat. Matanya tertutup rapat. Sejak hari itu, saya mencoba menghubungi semua kakak saya, memberitahu bahwa ibu saya sakit dan tidak bisa berbicara. Mereka hanya menganggap ibu saya sakit biasa. Ya mungkin karena memang almarhumah ibu saya punya sedikit penyakit darah tinggi. Makanya mereka menganggap mungkin ibu saya stroke. Siang sehari kemudian, kakak ketiga saya datang ke tempat ibu saya tinggal. "Kunaon mama teh Tiara?" "Gak tahu teh, mama sakit sepulang manggung jadi begini." Kakak ketiga saya memegang badan almarhumah ibu saya. Badannya dingin, matanya masih tertutup, bahkan tidak bisa diajak komunikasi. Dan tiba-tiba kakakku terdiam mematung saat melihat almarhumah ibu menjatuhkan air mata tanpa menangis. Kakakku yang mulai panik mulai menghubungi kakak tertua kami. Namun memang almarhumah ibu saya dibiasakan sakit darah tinggi, tiba-tiba jadi responnya hanya begitu, yakni nanti juga sembuh. Sebut saja Teh Ewi, kakak ketiga saya, langsung menyuruh saya menaiki motor bersama ibu saya. Meski sedikit sulit, akhirnya ibu saya bisa duduk di motor dengan badan tetap kaku. Teh Ewi dan saya pun bergegas pergi ke rumah Teh Ewi. Sesampainya di sana, almarhumah ibu saya langsung ditidurkan. Teh Ewi mulai menangis saat ibu saya ditidurkan. Matanya terbuka sedikit dan menatap langit-langit tembok. Saya mendekati ibu dan berkata, "Mama kenapa?" "Ya kangen main sama mama. Mama sembuh ya." Tak ada respon apapun. Saya pun dipeluk oleh Teh Ewi dan Teh Ewi bilang, "Doain mama ya Nong, semoga mama sembuh." Amin. Aku hanya terdiam dan menangis. Aku bingung kenapa mama jadi begini. Maklum, waktu itu aku masih anak SD. 3 hari mama di rumah Teh Ewi, akhirnya semua kakak saya kumpul, kecuali kakak keempat, dan memutuskan membawa mama ke rumah sakit. Tepatnya tanggal 27 Oktober 2014 silam, jam 10 pagi. Almarhumah mama dibawa ke rumah sakit. Dokter langsung menangani almarhumah ibu dan berkata, "Ibu Mira koma." Saya dan semua kakak saya hanya terdiam dan hanya bisa berdoa semoga ibu cepat sehat waktu itu.
Semua kakakku meminta penjelasan kenapa ibu jadi begini, dan saya pun menjelaskannya. Dari mereka ada yang mengira ibu mungkin kena santet, dan ada juga yang mengira mungkin ibu jatuh. Saya hanya terdiam dan bingung. Satu persatu warga dari desa Sukabumi datang menjenguk ibu, bahkan sampai 2 touring. Bagaimana tidak? Ibu dikenal sebagai warga yang ramah dan baik, maka tak heran banyak warga yang waktu itu menjenguk mama. Kakakku mengurus semua pengobatan ibu waktu itu. Aku sendirian menjaga ibu. Aku dengar saat almarhumah ibu bilang, ya. Saat itu aku menangis, dan aku langsung memberitahu kepada semua kakakku bahwa mama tadi memanggil namaku. Saat semuanya berkumpul, ibu terdiam lagi tanpa kata. Jam menunjukkan pukul 21.46. Kakak dari ibuku datang. Sebut saja namanya Wak Sopandi. Beliau membawa air cebor atau air doa dan disuntikannya ke infusan almarhumah mamaku waktu itu. Jam menunjukkan pukul 21.55. Pak Kades di desa saya datang menjenguk ibu, dan saat pukul 22, saat kakak ibuku hendak pergi pulang, tiba-tiba mertua Teh Ewi teriak memanggil kakak pertamaku, sebut saja Herni. Herni! Kakakku yang tadinya ingin makan kemudian berlari mengunjungi mertua Teh Ewi, dan ternyata beliau berkata, ternyata mertuanya Teh Ewi, sebut saja Mak Sophia, bilang kalau ibu ternyata telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang ada di ruangan UGD ikut menangis ketika keluargaku histeris kehilangan almarhumah ibu. Kakak pertamaku badannya ambruk. Kakak keduaku menangis memeluk istrinya. Teh Ewi menjedotkan jidatnya ke tembok. Aku hanya terdiam dipeluk oleh orang-orang sekitar. Apa yang terjadi? Kenapa almarhumah ibu bisa sampai meninggal? Kenapa? Wak Sopandi pun langsung masuk ke dalam memeluk tubuh almarhumah mama. Kakak pertamaku dengan hati tegar berusaha kuat mengurus surat kematian almarhum. Surat kematian diurus dan tak berselang lama almarhumah mama keluar dari ruang UGD dan didorong petugas dan kakak almarhumah mama. Aku, kalau kalian ingin tahu aku bagaimana, aku hanya diam dalam jeritan hati menangis. Rasanya ini seperti mimpi. Ibu meninggal di jam 22. Mobil ambulan pun datang. Saat ditanya siapa yang akan ada di mobil ambulan bersama jasad almarhumah mama, anak-anak mama semua gak ada yang mau. Akhirnya kakak mama, Pak Sopandi, yang nemenin mama di ambulan. Perjalanan pun berlangsung. Aku bersama keponakanku di mobil Pak Kepala Desa. Aku terus saja dikuatkan. Sabarnya Su, sing kuat, sing tabah. Insya Allah mama di surga. Kalimat demi kalimat terus dilontarkan oleh orang-orang demi menguatkanku. Kami pun sampai di rumah. Aku melihat banyak orang yang sudah mulai datang ke rumah. Saat aku turun dari mobil, kakak kelimaku langsung merangkul aku dan berkata, Ya, mama kenapa ninggalin kita? Dengan air mata yang terus mengalir, aku hanya terdiam. Rasanya badan ini ingin ambruk, namun aku harus bisa mengendalikan diri. Aku langsung masuk ke dalam rumah. Pelukan demi pelukan dari desa Sukabumi terus berdatangan. Mereka selalu berkata, Kuat ya Tiara. Itu saja ucapan dari mereka dan terus seperti itu. Aku berusaha untuk tegar bahkan tidak ingin menangis. Almarhumah ibu pun dimandikan oleh tetangga sekitar. Satu di antara anak almarhumah mama enggan ada yang memandikan. Bukan apa-apa. Mungkin karena duka yang masih menggores dan aku serta kakak kelimaku yang masih kecil. Aku didiamkan di rumah mertua Teh Ewi. Aku merengek ingin melihat almarhumah mama dimandikan. Awalnya aku dilarang. Bukan alasan apa-apa karena katanya takut nanti aku ngamuk di sana. Tapi aku tetap kekeh ingin melihat almarhumah mama. Akhirnya mertua Teh Ewi, Mak Sophia, mengantarkan aku melihat mama untuk dimandikan terakhir kalinya. Jam menunjukkan pukul 22.45. Aku melihat mama dimandikan dengan tangan-tangan bantuan warga di Sukabumi. Samar-samar, aku mendengar mereka berbicara. Karunya anak nasi miranu pangletikan? Dah kumaha takdir mah, insya Allah eta si Tiara bisa ikhlas. Saat almarhumah mama dimandikan dan aku melihat mata mama melek. Sumpah demi apapun, kaget dan takut. Aku rasakan. Aku pun berlari mundur dan
Aku menabrak kakak pertamaku. "Kenapa ya?" kata kakak pertamaku. Itu teh, mama matanya melek," kataku bicara gugup dan menangis. Astagfirullah, nggak mungkin. Kakak pertamaku tanpa berpikir lama langsung melihat almarhumah mamaku yang lagi dimandikan. "Enggak ya, mama nggak melek. Ya yang ikhlas ya. Doain mamanya ya Nong." Aku terus memeluk tubuh kakak pertamaku. Aku takut, sangat takut. Jam menunjukkan pukul 00 lebih 5 menit. Kalau nggak salah waktu itu, kami semua ditempatkan di tempat mertuanya Teh Ewi. Aku tidak bisa tidur. Air mata terus saja mengalir membasahi pipiku. Saat aku coba memejamkan mata, kenapa bayangan almarhumah mama yang pas melek datang lagi? Aku membangunkan kakak ketigaku. "Teh Ewi, Yaya takut," kataku menangis. "Kenapa Nong?" kata Teh Ewi. "Mama teh." Aku dipeluk oleh kakak ketigaku. Mereka paham apa yang aku rasakan. Jam menunjukkan pukul 05. Aku terbangun dari tidur dan diajak sholat subuh berjamaah oleh mertua Teh Ewi. Kami sekeluarga pun sholat dan mendoakan doa khusus untuk almarhumah mama. Kulihat almarhumah nenek, ibu almarhumah mama, begitu benar-benar terpukul atas kepergian almarhumah mama. Beliau terdiam sambil menangis dan memanggil nama ibuku, tapi dikuatkan dan disadarkan oleh kakak pertamaku. Jam menunjukkan pukul 6. Aku langsung ke rumah tempatku tinggal. Di sana banyak keluarga yang berdatangan membawa amplop. Ada yang diberikan kepada kakakku dan aku. Aku menangis lagi dan memeluk kakak pertamaku. "Yaya nggak butuh ini, Yaya butuh mama teh." Orang-orang yang melayat almarhumah ibuku pun ikut menangis dan memelukku. Mereka menguatkan aku. "Doain ya Tiara mamahnya. Mudah-mudahan mamahnya Tiara bisa jadi penghuni surganya Allah," kata guru ngajiku, sebut saja Bu Dini. Aku terdiam. Kulihat teman-teman sekolah dan guru SD ku datang. Mereka memelukku dan berkata, "Sabar ya Tiara." Mataku bengkak dan tak berselang lama badanku mulai panas, dingin. Tapi aku tak banyak bercerita. Almarhumah mama pun siap dikebumikan pada pukul 10. Menunggu abang keempatku yang tak kunjung datang, akhirnya Ustadz dan warga di sana memutuskan untuk segera membawa almarhumah mama ke makam. Almarhumah pun diantar ke makam oleh begitu banyaknya warga. Mama dibawa ke makamnya menggunakan mobil roring karena jarak dari makam ke pemukiman warga cukup jauh dan nanjak. Aku melihat mama untuk terakhir kali dikebumikan. Aku menangis lagi rasanya, tak sanggup dengan ini semua. Aku dipeluk kakakku. Acara pemakaman pun telah selesai saat kami hendak meninggalkan pusaran makam almarhumah. Tiba-tiba terdengar suara, "Tolong!" Tapi kami diam saja. Ustadz dan warga terus mengingatkan kami untuk beristighfar dan sadar. Kami pun pulang. Sesampainya di rumah, aku lihat abang keempatku menangis. Langsung menanyakan di mana almarhumah mama. Ayahku juga ikut menangis. Abang keempatku langsung berlari ke arah makam dengan keadaan air mata bercucuran. Kemudian disusul oleh kakak iparku. Malam hari tiba, tahlilan pertama digelar. Ada satu warga yang melihat almarhumah mama sedang dibawa oleh kuda seperti kereta. Beliau tersenyum seraya melambaikan tangan. Aku waktu itu hanya terkapar sakit demam di kamar. Setelah tahlilan selesai, kulihat masih banyak warga yang duduk di rumah. Entah benar atau salah. Saat aku hendak ke kamar mandi, aku melihat almarhumah mama. Mungkin ceritanya singkat sampai di sini saja. Aku tahu siapa mengirim santet almarhumah mamaku, tapi banyak yang bilang orang ini dan orang itu. Siapapun dia, semoga Allah mengampuni dosanya. Dan aku tidak dendam, hanya saja hati terasa sakit sampai sekarang. Demikianlah sebuah kisah dari Tiara Monica berdasarkan kisah nyata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.